Berita terkini di sidebar ini, sebuah komite Kongres baru saja merilis, kabarnya foto dan video yang belum pernah dilihat sebelumnya dari properti Jeffrey Epstein di Karibia. Kita akan membahas semuanya satu persatu sekarang. Selamat datang di sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Sedion hari ini. Oke, ini adalah pembaruan Jeffrey Epstein yang berbeda untuk Anda. Jenis sidebar yang berbeda dari yang biasanya kami berikan untuk Anda. Jadi seperti yang telah kami laporkan, ada komite Kongres yang telah merilis informasi terkait mendiang finansier yang dituduh menjalankan jaringan perdagangan seks dan melecehkan gadis di bawah umur selama bertahun-tahun. Nah, sekarang Partai Demokrat di Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat baru saja menerbitkan yang kabarnya belum pernah dirilis sebelumnya foto dan video dari pulau pribadi Epstein di Karibia. Dan saya akan menunjukkan semuanya kepada Anda sekarang juga. Kita membahas Pulau Little Saint James di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat yang sedang diselidiki Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka meminta dokumen dari Jaksa Agung Kepulauan Virgin, Amerika Serikat terkait pajak Epstein jika ada aparat penegak hukum setempat yang disuap. Selalu muncul pertanyaan, jika dia melakukan kejahatan di properti ini, apakah ada upaya menutupinya? Apakah orang tahu sesuatu tapi memilih diam? Apakah mereka dibayar menurutmu? Ketua Komite James Comer dari Partai Republik menyatakan dalam surat panggilannya, komite yakin dokumen terkait Tuan Epstein, harta warisan, dan litigasi di United States Virgin Islands akan membantu penyelidikan yang sedang berlangsung terhadapnya, Nona Maxwell, dan penyelidikan pemerintah federal terhadap keduanya. Sekarang, untuk memberi sedikit lebih banyak konteks. Jaksa Agung yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengklaim bahwa Epstein menggunakan pulau ini untuk menutupi aktivitas kriminalnya. Jaksa Agung membuat harta warisan Epstein setelah kematiannya. Ia mengingatkan bahwa Epstein punya satu pulau. Ini bukan situasi di mana anak atau wanita muda bisa langsung lari ke kantor polisi terdekat. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini tanda ada upaya menutupi oleh orang lain? Terutama dalam kasus pelecehan seksual, benar? Ada seorang korban yang diduga mengatakan kepada Columbia Broadcasting System bahwa Jeffrey Epstein memperkosanya dan menahannya secara paksa di lokasi ini. Dia menjebakku di kamar tidurnya di pulau itu dengan pistol terikat di tiang ranjang. Aku tak bisa pergi. Keluar dari pulau itu hanya bisa dengan helikopter atau perahu. Sekarang untuk memperjelas, ini adalah gambar dan video dari properti tersebut. Jadi Anda bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang sedang kita bicarakan. Ini bukan bukti langsung Epstein atau orang lain terlibat aktivitas kriminal, tapi hal yang ditunjukkan di sini sangat penting. Ya, ini menunjukkan ukuran kemegahan properti, ruangan-ruangannya dan kekayaannya. Tapi ini mungkin dia memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi di sana. Pria didakwa federal atas pelecehan seksual anak di bawah umur selama bertahun-tahun. Mari kita tunjukkan apa yang dirilis sekarang. Tidak banyak, hanya beberapa foto. Mari mulai dari yang pertama. Harus mulai dengan salah satu yang bisa dibilang paling aneh. Foto sebuah ruangan ini dengan sesuatu yang tampaknya adalah kursi dokter gigi. Mungkin karena kamu bisa melihat peralatan pemeriksaan tertentu, mungkin juga meja pijat di belakang. Dan lalu lihat apa yang ada di dinding, semua topeng aneh ini dipaku di dinding. Harus menyebutkan foto ini juga. Terlihat seperti perpustakaan. Kursi yang sangat mewah, meja, buku-buku di balik kaca. Tapi kemudian ada papan tulisnya. Di papan tulis itu tampaknya tertulis kata-kata kekuasaan, penipuan, intrik, kebenaran politik. Yang tidak tahu siapa yang menulis itu, tidak tahu kapan mereka menulis itu, tidak tahu kenapa mereka menulis itu. Lalu ada gambar close-up ponsel dengan semua nama spesifik di panggilan cepat. Seperti kantor New York, Darren kantor seluler, juga kontak untuk Larry, Rich, Mike, dan kemudian beberapa jalur berbeda untuk JEE. Jadi sepertinya untuk Jeffrey Epstein. Ada foto lain dari sebuah kamar tidur. Tidak ada yang terlalu aneh di sini, selain semuanya serba putih, sangat bersih, sangat terawat, hampir terlihat seperti steril. Ada foto kamar mandi dengan 2 wastafel dan kursi rotan dekoratif seperti ini. Sepertinya ada beberapa handuk yang berjajar di lantai. Kamu punya foto ruangan lain dengan pencahayaan redup, tetap sangat bersih, dan tidak ada hal aneh. Ya, ini foto mungkin ruang sauna uap. Saya bilang begitu karena melihat ubinnya, mungkin bisa untuk duduk. Sudah tinggal saat sebagai saat tapi kamu melihat dan banyak handuk, tempat sampah sebantal. Kalau kamu ingat kembali ke apa? Klaim utamanya adalah Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell melecehkan gadis-gadis lewat pijatan. Pikirkan bagaimana pelecehan itu terjadi. Foto ini mungkin bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Lalu ada foto bagian luar rumah, eksteriornya. Benar-benar sangat mengesankan. Properti yang mahal dan sangat besar. Dan videonya juga akan menunjukkan itu sebentar lagi.
Lalu sih ada foto dari sebuah bangunan yang sudah rusak. Tanda dilarang masuk, properti pribadi, tidak ada yang jahat atau luar biasa. Selain kamu, gabungkan itu dengan semua tuduhan lain yang diarahkan kepada Epstein. Dan apa yang dia tuduhkan lakukan di balik pintu tertutup jadi punya makna yang mungkin berbeda. Sekarang biarkan Mike dan saya kembali ke video-videonya. Jadi yang pertama adalah video dari area luar. So, baru. Coba lihat seberapa luas properti ini. Dan kalau kamu ingat apa yang dikatakan Jaksa Agung, kalau ada yang mencoba melarikan diri semoga beruntung. Satu lagi, di mana kamu bisa melihatnya berbatasan langsung dengan air. Kamu juga punya video lain soal kamar tidur dan kamar mandi. Serta video lain soal kamar tidur dan kamar mandi. Lihat, sulit menyimpulkan semua ini, kata perwakilan Robert Garcia dari Komite Pengawasan. Kutipan, gambar baru ini menggambarkan dunia Jeffrey Epstein dan pulaunya secara mengganggu. What merilis foto dan video ini demi transparansi publik dalam penyelidikan dan membantu membentuk gambaran lengkap kejahatan Epstein. Sekarang ingatlah, semua ini terjadi setelah Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat merilis banyak sekali materi, email, dan pesan teks dari dan kepada Epstein.
Judul utama yang muncul adalah tentang kemungkinan adanya hubungan dengan Presiden Donald Trump. Kami telah membahas ini di sidebar sebelumnya. Pesan tahun 2011 dari Epstein ke Ghislaine Maxwell, rekan perdagangan seks yang telah divonis, menyatakan, "Aku ingin kamu tahu, anjing yang menggonggong itu korban Trump." Menghabiskan berjam-jam di rumahku bersamanya, namanya tidak pernah sekalipun disebutkan, kepala polisi dan lain-lain. Saya sudah 75% sampai. Dan Ghislaine menjawab, "Saya sudah memikirkannya." Hal utama yang perlu diingat adalah menempatkan ini dalam konteks dan mengingat apa yang terjadi. Semua ini terjadi saat kita mungkin sedang menunggu Departemen Kehakiman untuk sepenuhnya merilis semua berkas Epstein yang mereka miliki. Setelah Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memerintahkan Departemen Kehakiman untuk melakukannya. Beberapa minggu lalu, saya duduk bersama analis hukum senior Cable News Network Eli Honig. Saya tidak tahu apakah Anda melihatnya. Itu adalah diskusi yang sangat bagus, karena kami membahas, singkirkan semua keributan. Ya, apa yang sebenarnya bisa kita harapkan yang akan dirilis dalam berkas-berkas ini? Jadi saya ingin mengajak masuk. Saya senang dia hadir. Kita beruntung mendapatkannya. Tamu spesial, analis hukum senior Cable News Network Eli Honig, mantan jaksa federal dan negara bagian serta penulis buku hebat. Oh, itu dia, sudah di tengah. Saat Anda menantang sang raja, saya sarankan semua membacanya. Bacaan luar biasa. Lihat itu. Kita tidak merencanakan memilikinya bersamaan. Eli, terima kasih sudah datang. Saya punya banyak pertanyaan. Sebelum membahas langkah Departemen Kehakiman, bisakah Anda jelaskan soal jendela waktu 30 hari ini? Itu pertanyaan utama saya. Ya, saya sudah jelaskan selama beberapa tahun terakhir apa saja yang dirilis menurutmu, Eli Honig. Apa yang akan dirilis? Menurutmu bagaimana? Apakah ada hal baru yang akan dirilis? Kita membicarakan berkas-berkas Epstein ini. Epstein, menurut pendapatmu, apa hal baru yang akan dirilis? Baik, Jesse. Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang sekali bisa hadir bersama Anda kapan saja. Saya penggemar law and crime, Anda dan juga jaringannya. Kedua, semua orang sebaiknya menurunkan ekspektasi mereka terkait apa yang akan muncul di sini. Karena Anda sudah diberitahu oleh anggota Kongres dan yang lainnya, orang-orang di Gedung Putih, bahwa inilah dia semuanya, pengungkapan penuh, transparansi. Anda akan melihat berkas-berkas Epstein, ada 2 kualifikasi penting di sana. Yang pertama, sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Itu tidak begitu rapi dan teratur seperti berkas-berkas Epstein. Tidak ada lemari arsip di Departemen Kehakiman yang menyimpan semuanya di sana. Ada kombinasi antara video dan pengawasan, serta audio dan dokumen. Yang kita tahu hanyalah ukurannya 300 GB yang saya coba, kamu tahu, kamu dan saya bukan orang yang paham teknologi, Jesse, saya coba cari tahu, saya itu setara dengan beberapa ribu buku audio atau e-book pada dasarnya, jadi itu jumlah yang sangat besar. Tapi ini bukan sesuatu yang sederhana di mana kita tinggal tekan, kirim, dan langsung semuanya sudah kita punya. Tapi hal lainnya adalah undang-undang yang baru saja disahkan, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Donald Trump, yang hampir seluruh anggota Kongres setujui. Mereka saling memberi selamat, baik Partai Republik maupun Demokrat, karena Amerika Serikat dianggap teladan transparansi. Masalah undang-undang itu ada 2 pengecualian besar atau celah hukum yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, ada penyelidikan kriminal yang berlangsung. Jesse, kamu dan para pendengarmu mungkin tahu, Departemen Kehakiman biasanya tidak langsung membuka berkas kriminal mereka. Oke, semuanya, ayo masuk ke sini, kalian bisa lihat sendiri. Satu-satunya alasan ini dilakukan di sini adalah karena ada begitu banyak perhatian publik sehingga akhirnya undang-undang pun disahkan. Namun, undang-undang menyebutkan jika ada penyelidikan kriminal berlangsung, Departemen Kehakiman tak wajib menyerahkannya sekarang. Keputusan ada pada Pam Bondi, jadi tingkat kepercayaan Anda bahwa ini akan menjadi pengungkapan penuh dan transparan sama dengan tingkat kepercayaan Anda pada Pam Bondi. Saya tahu dari pengalaman di Departemen Kehakiman, Anda bisa membuka penyelidikan apapun dan mengklaim hampir semuanya terkait penyelidikan. Entah bagaimana, itu yang pertama dan kedua, bahkan lebih luas. Materi apapun dalam berkas Epstein yang berdampak pada keamanan nasional dikecualikan. Departemen Kehakiman dapat menahannya. Sekarang kamu mungkin berpikir, apa hubungannya ini dengan kamu tahu Amerika Serikat berurusan dengan Venezuela atau Israel atau apapun itu, tapi bagaimana dengan ini? Seorang jaksa agung bisa saja berkata begitu, bukan? Yah, itu adalah materi di dalamnya yang memalukan atau mungkin mencoreng nama presiden, panglima tertinggi, diplomat utama negara. Dan jika itu adalah sesuatu yang membuat dia terlihat buruk atau bisa digunakan untuk mempermalukannya atau bisa digunakan untuk memerasnya. Saya bukan penganut teori konspirasi, tapi Anda bisa saja membuatnya tampak dalam posisi buruk.
Itu bisa melemahkan keamanan nasional, jadi saya akan menahan. Jadi itulah dua celah besar itu. Terakhir, Jesse, kita tidak akan tahu. Ini bukan seperti tugas biasa pengacara seperti Pam Bondi. Kadang kita membuat catatan hak istimewa, misal dengan memberitahu pihak lawan bahwa ada dokumen yang ditahan karena bersifat istimewa. Kita tidak akan mendapatkan itu, kita tidak akan tahu apa yang tidak kita ketahui, kita tidak akan tahu apa. Pam Bondi telah memilih untuk menahan, jadi sekali lagi, kita seolah-olah berada di bawah belas kasihan dan kehendak Pam Bondi di sini. Jadi singkatnya, kita tak akan tahu semuanya sudah diserahkan tanpa bukti ada yang ditahan. Itu yang ingin saya bahas. Dia mungkin ditanya apakah menahan sesuatu dan dia bisa saja menjawab ya. Sesuai undang-undang yang berlaku, saya menahan berkas keamanan nasional dan investigasi. Tapi kita tidak akan melihat atau tahu berapa banyak dan yang mana saja. Saya ingin membahas itu lebih jauh karena ada aspek lain yang disebutkan. Undang-undang ini memungkinkan mereka menahan atau menyunting identitas serta berkas pribadi dan medis korban Epstein. Mereka juga dapat menahan materi yang dianggap pelanggaran privasi yang jelas atau memuat pelecehan seksual terhadap anak. Dan memang seharusnya begitu. Tapi saya rasa salah satu pertanyaan besar yang sering ditanyakan kepada saya adalah, jadi apapun yang mereka rilis, apapun yang akan mereka rilis, apakah itu akan berupa halaman-halaman yang disensor dengan coretan hitam? Saya memperkirakan begitu, dan menurut saya ada dua kategori hal yang tidak kita lihat. Akan ada berkas dan dokumen yang tidak kita tahu letaknya dan belum tentu bisa kita lihat. Tapi bersiaplah, mungkin saja kita akan melihatnya. Mari kita beri contoh. Misalnya kamu punya FBI 302, yang mana Jesse, seperti yang kamu tahu, adalah ringkasan resmi yang diketik dari wawancara saksi yang telah dilakukan oleh jaksa. Bisa saja, ada 302 sepanjang 33 halaman dengan setengahnya disensor, termasuk nama dan paragraf tertentu. Departemen Kehakiman butuh waktu untuk mengetahuinya, meski kita akan bahas soal waktu nanti. Tapi saya memperkirakan akan melihat banyak bagian yang disensor dari apa yang kita lihat. Dan hanya untuk mengingatkan kembali, jadi kita percaya kan saat kita membicarakan tentang apa ini sebenarnya. Semua ini terkait dengan penyelidikan di Florida dan New York terhadap Jeffrey Epstein kan. Secara umum, maksud saya rasa memang seperti itu dan kita akan membahasnya lebih detail lagi. Tapi secara umum, itu pertanyaan yang bagus. Karena maksud saya tidak semua hal yang diketahui dunia tentang Jeffrey Epstein, bahkan tidak semuanya. Maksud saya, kita sudah melihat bahwa harta peninggalan Epstein tampaknya memiliki beberapa dokumen yang tidak dimiliki oleh Departemen Kehakiman sungguh. Ada dua penyelidikan besar terhadap Epstein. Satu di distrik selatan Florida, federal dipimpin Alexander Acosta pada 2006 sampai 2008. Dia mendapat kesepakatan istimewa hanya 13 bulan di penjara negara bagian dan keluar masuk tahanan. Itulah dosa awal dalam kasus ini. Saat itulah Alexander Acosta membiarkannya lolos dengan sangat mudah. Acosta hingga kini belum pernah memberi penjelasan memuaskan soal alasannya. Jadi, itu akan menjadi satu set dokumen. Sejauh mana aksi mereka? Kita tidak tahu. Apakah fokus mereka sempit? Berapa korban yang mereka punya? Kita tahu banyak korban sudah diajukan ke kantor itu, jadi itu yang utama. Dan omong-omong, itu mungkin duplikat dari apa yang sudah dirilis transkrip Juri Agung tahun 2006 dan semua itu. Tentu saja. Kategori kedua, kelompok dokumen kedua adalah jika kamu ingat. Ketika semua ini muncul kembali ke permukaan pada tahun 2019, itu karena Donald Trump menjadikan Alexander Acosta sebagai miliknya. Saya kira itu Menteri Tenaga Kerja. Lalu orang-orang berkata, bukankah ini yang di tahun 2007-2008 memberi kelonggaran pada Jeffrey Epstein? Soal Epstein, jujur saja Jesse, saya baru dengar tahun 2019. Saya rasa saya tidak tahu siapa Jeffrey Epstein, hanya karena saya tidak tinggal di Florida. Pada 2019, Alexander Acosta jadi sekretaris kabinet Trump. Masalah ini muncul lagi dan kita masuk bagian kedua. Southern District of New York, kantor lama saya di New York, mengambil alih dan menuntut Jeffrey Epstein atas tindakan yang lebih luas. Dia kemudian meninggal di penjara dan kemudian tahun berikutnya menuntut Ghislaine Maxwell. Dia akhirnya diadili, jadi itu akan menjadi berkas-berkas tersebut. Namun, pertanyaannya tetap, seberapa luas cakupan mereka? Apakah mereka berbicara dengan 50 atau 3 korban? Sejauh mana mereka menelusuri masa lalu? Namun itu berarti Departemen Kehakiman punya 2 kelompok informasi. Dan cuma saja, Miles, inilah yang ada dalam kepemilikan mereka. Dengan kata lain, akan ada orang yang melihat ini dan berkata, tunggu sebentar.
Ini Pak, nggak berarti semua hal yang pernah berhubungan dengan Epstein. Karena memang sudah ada laporan-laporan sebelumnya, sudah ada tuduhan di masa lalu bahwa mungkin ada materi yang tidak didapatkan oleh pihak berwenang, yang tidak didapatkan oleh pemerintah federal. Tentu saja, maksud saya, kamu tidak bisa dapat semuanya. Dan kamu tahu, saya rasa memang ada pertanyaan terbuka. Salah satu kritik yang mungkin muncul dari hal ini. Yah, kenapa mereka melihatnya begitu sempit? Saya tidak tahu, mungkin kita lihat nanti. Ada dokumen yang dimiliki pihak warisan tapi tidak oleh Departemen Kehakiman juga, mungkin ada dokumen korban yang mereka tidak punya. Sudah banyak gugatan perdata, jadi ini hanya terkait apa yang dimiliki Departemen Kehakiman dan Departemen Kehakiman tak punya kewajiban. Dan saya yakin mereka belum mengumpulkan lebih banyak berkas. Meskipun sekarang katanya mereka sedang menyelidiki hal-hal baru, tapi itu tidak akan keluar karena itu masih berjalan, kamu tahu, berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Saya ingin membahas itu sebentar lagi. Jadi ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan di sini saat kita membicarakan apa yang bisa kita harapkan, kan? Apa yang terjadi di bulan Juli. FBI dan Departemen Kehakiman merilis memo bersama dengan kutipan berikut. Departemen Kehakiman dan Biro Investigasi Federal telah meninjau secara menyeluruh data investigasi terkait Jeffrey Epstein. Tinjauan sistematis ini tidak menemukan daftar klien yang memberatkan. Tidak ditemukan juga bukti yang kredibel bahwa Epstein memeras individu-individu terkenal sebagai bagian dari tindakannya. Kami tidak menemukan bukti yang dapat menjadi dasar penyelidikan terhadap pihak ketiga yang belum didakwa. Kita akan membahas pernyataan Pam Bondi dalam konferensi pers terkait penyelidikan di distrik selatan New York. Tapi Eli, sekarang kita membahas rilis dokumen ini terkait pernyataan pemerintah Juli lalu. Apa artinya? Jadi kita tidak cekat melihat hal mengejutkan, mengaitkan orang dengan aktivitas kriminal. Apakah itu maksudnya? Apakah kita tahu? Hei, pada mereka benar kena 100% memeriksa semuanya? Atau bisakah kita benar-benar mempercayai pernyataan itu pada bulan Juli? Itu tergantung pada versi Pam Bondi dan Kash Patel yang mana yang kamu pilih untuk dipercaya, kan? Karena mereka berdua sudah punya 3 versi yang benar-benar berbeda saat mereka akan menjabat. Sebelum dan setelah menjadi Jaksa Agung dan Direktur FBI, semuanya tetap seperti itu. Tidak sabar menyerahkan ini, kata Kash Patel. Pakai celana dewasa, apapun artinya. Pam Bondi, barangmu di meja saya. Ingat, Pam Bondi menggelar pesta peluncuran besar di Gedung Putih dan membagikan map. Itu fase 1. Ungkapkan, ungkapkan, ungkapkan. Kami partai transparan dan fase 2 seperti yang kamu sebutkan Jesse, di musim panas. Pada bulan Juli, memo ini mengatakan, sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Saya akan berspekulasi bahwa mereka berharap itu akan menjadi akhir dari semuanya. Namun hal itu malah memicu reaksi sebaliknya. Orang-orang berkata, apa kamu bercanda? Setelah lama berjanji, sekarang kamu bilang semuanya tidak ada. Dan sekarang kita masuk ke fase 3, yang sebenarnya kembali ke fase 1 yaitu, oh tidak, sekarang kita sudah punya. Ya, Pak, kami sedang membuka semua investigasi baru tentang Bill Clinton dan Reid Hoffman, dan ini adalah sebuah. Kami semua mendukung keterbukaan dan transparansi penuh. Soal apa yang akan kita lihat, menurut saya semua orang tertarik pada inti pertanyaannya. Saya rasa yang paling ingin diketahui para korban adalah siapa yang berbuat salah di sini, selain Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Kita tahu mereka adalah penjahat, kita tahu mereka adalah pemimpinnya, tapi mereka pasti bukan satu-satunya. Dan mari kita lebih spesifik, orang-orang ingin tahu siapa pria-pria berkuasa yang berhubungan seks dengan gadis-gadis, dengan gadis di bawah umur. Dan saya rasa yang kemungkinan akan kita lihat agak berbeda dari itu. Seperti yang sudah kita lihat pada Larry Summers, bukan? Yang memalukan, menjijikkan, korespondensi yang konyol antara dia dan Jeffrey Epstein. Tapi tidak ada sesuatu yang saya lihat yang menunjukkan Larry Summers melakukan kejahatan dalam email-email itu. Stacey Plaskett, benar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Kepulauan Virgin, pernah terlibat interaksi memalukan dengan Jeffrey Epstein. Dia menanyakan pertanyaan saat kesaksian di Kongres, lalu bertanya pada Michael Cohen dan Michael Wolff, penulisnya. Benar? Maksud saya, percakapan konyol dengan Jeffrey Epstein. Mereka menyiapkan respons public relations dan sejenisnya. Saya rasa kita akan melihat lebih banyak lagi hal seperti itu. Saya rasa kita akan melihat orang-orang berkuasa dipermalukan dan mungkin memang pantas. Saya rasa kita tidak akan menemukan dokumen yang membuat Anda berkata, astaga, ini menunjukkan atau menyarankan orang itu melakukan kejahatan federal. Saya membayangkan hal-hal seperti itu akan menjadi subjek pengecualian penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Dan dalam hal bukti video atau bukti foto, itu masuk ke dalam pengecualian tersebut. Jika itu menggambarkan anak di bawah umur yang disiksa, itu tidak akan dirilis ke publik. Ya, saya penasaran, apakah akan ada ringkasan yang menjelaskan isi video atau foto tersebut?
Tapi maksud saya kira selalu berharap dengan hal itu. Ya, maksud saya, Sekali lagi, mereka tidak harus melakukannya. Departemen Kehakiman tidak harus. Katakanlah mereka punya sebuah video yang semoga saja tidak. Mereka punya video yang menunjukkan seorang anak sedang disiksa. Saya rasa mereka hanya menahan video itu. Saya tidak berpikir mereka harus membuat memo yang mengatakan harap diperhatikan lagi. Ini yang biasa kita sebut sebagai log hak istimewa. Seperti dalam beberapa bentuk litigasi, jika satu pihak menahan dokumen dari pihak lain, Anda setidaknya harus mengatakan harap diperhatikan. Kami menahan sebuah dokumen dari sekitar tanggal ini. Karena itu menggambarkan sesuatu. Anda tahu, apapun itu, saya rasa Departemen Kehakiman tidak harus melakukan itu. Saya rasa kita juga tidak akan melakukannya. Maksud saya, mereka bisa saja memilih untuk melakukannya, tapi untuk apa? Jadi tidak, saya rasa kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang telah mereka tahan. dan siapa atau kepada siapa tidak. Mungkin Ya, benar maksud saya. Kategori ketiga pengecualian yang tidak kontroversial adalah mereka harus menahan informasi yang bisa mengungkap identitas atau privasi korban serta materi yang menunjukkan unsur kriminal dengan sendirinya. Jika ada adegan seks anak atau pelecehan yang ditampilkan, itu harus ditahan. Saya rasa tidak ada yang tidak setuju dengan itu. ada yang bilang beritahu saja siapa orang dewasa di materi ini, tapi mari kesampingkan dulu. Ya, dan saya akan membahas soal waktunya dan apa yang bisa kita harapkan dari Departemen Kehakiman. Saya ingin pendapat Anda tentang sesuatu. Oke, karena ya Anda ada menyebutkannya dengan sangat akurat 100%. Mereka tidak akan mengungkapkan apapun jika bisa merugikan atau menghambat penyelidikan kriminal. Itu perlu penyesuaian khusus dan sejenisnya. Namun, Presiden memerintahkan Pam Bondi menyelidiki dan menuliskannya di Truth Social. Saya akan meminta Jaksa Agung Pam Bondi, Departemen Kehakiman, dan patriot hebat kita. FBI menyelidiki hubungan Jeffrey Epstein dengan Bill Clinton. Larry Summers, Reid Hoffman, John Pierpont Morgan, Chase, dan banyak pihak lain untuk menentukan nasib mereka dan dirinya. Bondi membalas di media sosial. Terima kasih Tuan Presiden. Southern District of New York. Jaksa Amerika Serikat Jay Clayton adalah salah satu jaksa paling cakap dan terpercaya di negara ini, dan saya telah memintanya untuk memimpin. Departemen akan segera dan dengan integritas menangani hal ini demi memberikan jawaban kepada rakyat Amerika. Sekarang inilah yang dikatakan Pam Bondi bahwa kita harus mengharapkannya. Jadi kami telah rilis lebih dari 33,000 dokumen Epstein ke Kongres. Ya, dan kami akan terus mengikuti hukum dan memberikan transparansi semaksimal mungkin. Kami juga akan terus mendorong semua korban untuk maju dan berbicara. Dia ditanya, oke, bagaimana Anda jelaskan pernyataan bulan Juli yang saya sebutkan? Jadi tidak ada lagi yang perlu dilihat. Dengan sekarang membuka penyelidikan Distrik Selatan. Pernyataan Departemen Kehakiman awal tahun ini yang mengatakan bahwa berkas-berkas tersebut tidak akan dirilis, menyebutkan fakta bahwa peninjauan dokumen dan bukti tidak menunjukkan bahwa penyelidikan tambahan terhadap pihak ketiga diperlukan. Apa yang berubah hingga Anda memulai penyelidikan ini? Informasi yang telah masuk, terima kasih. Ada informasi, yaitu informasi tambahan. Kami akan terus mengikuti hukum untuk menyelidiki setiap petunjuk jika memang ada korban. Kami mendorong semua korban untuk maju, dan kami akan terus memberikan transparansi maksimal sesuai hukum. Masalah dengan informasi baru yang baru saja Anda sebutkan. Apakah Departemen sedang mencari informasi mungkin dari pihak warisan Epstein? Karena Tuan Blanche belum tahu informasi itu saat wawancara dengan Ghislaine Maxwell. Informasi baru apa? Apakah kalau penyelidikan baru ini hanya untuk orang yang disebut presiden? Atau akan menjadi penyelidikan yang lebih luas dan terbuka? Saya akan merujuk pada unggahan Wakil Jaksa Agung yang dia bagikan di X. Dan kami akan melakukannya. Kami mendakwai mengiskan apa sepun lain tentang itu karena sekarang ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung di Distrik Selatan New York. Anda benar sekali. Jadi Eli, maksud saya dia merespons. Ada informasi baru, ada tambahan informasi baru. Pendapat tentang pernyataan itu saat kita membahas apa yang kita harapkan. Kamu punya penyelidikan baru setelah pernyataan bulan Juli itu. Dia sangat samar-samar. Di satu sisi saya akan bilang, lihat, jika memang ada penyelidikan sungguhan, kamu sedang menangani masalah yang sensitif. Tentu saja, Jaksa Agung tidak ingin mengungkapkan lebih banyak informasi. Akan sebenarnya agak halus dalam hal itu, tapi tetap aneh. Saya sangat meragukan penjelasan Pam Bondi di sana. Maksud saya, untuk mempercayainya, Anda harus yakin ini terjadi dalam 4 bulan terakhir setelah Juli. Setelah dia menyatakan, tidak ada yang perlu dilihat di sini, tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Beberapa korban baru yang sebelumnya tidak diketahui, atau beberapa dokumen baru yang sebelumnya tidak diketahui, tanpa ada penyelidikan yang sedang berlangsung, tiba-tiba muncul entah dari mana untuk membenarkan
Mari kita buka penyelidikan terhadap 4 orang ini, atau siapapun yang Anda tahu, Clinton dan Reid Hoffman dan semua itu. Informasi terbaru adalah Donald Trump yang memerintahkan hal itu. Informasi barunya, saya percaya, adalah sekarang ada angin politik yang berbeda sedang bertiup. Dan itulah sebabnya, lihat, Pam Bondi tidak terlalu pandai saat dia ketahuan. Dulu kami sering mengejek saudara laki-laki saya karena dia pembohong terburuk, tak bisa menyembunyikan ekspresi wajah. Maksud saya, dia juga begitu. Itu cuplikan yang memalukan. Seperti, jika dia percaya diri, jika memang ada sesuatu yang benar-benar baru muncul sejak bulan Juli, jika ada korban baru yang maju, dia pasti sudah mengatakannya. Karena dunia telah berubah sejak bulan Juli, ketika saya membuat pengumuman itu di bulan Juli, itu benar-benar benar. Kasus ditutup. Tapi saya katakan kepada Anda, kami memiliki informasi baru yang substansial, kami memiliki saksi-saksi baru, kami memiliki fakta-fakta baru, dan kami punya kewajiban untuk menindaklanjutinya. Itu yang kami lakukan sekarang. Dia tidak bilang begitu. Sebaliknya, dia terlihat mundur, gagap, tanpa tawaran substansial. Jadi saya rasa tidak ada yang berubah selain urusan politiknya saja. Tapi seperti yang Anda katakan, ini memang memberi mereka mungkin sebuah peluang, mungkin sebuah kesempatan atau senjata untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, inilah paradoksnya jika ini benar-benar dilakukan dengan setia. Jika mereka menerapkan pengecualian yang mengatakan Anda dapat menahan dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, itu berarti mereka akan menahan dokumen yang berkaitan dengan Bill Clinton dan Reid Hoffman. Orang-orang yang ingin Donald Trump permalukan dan rusak reputasinya di depan publik. Pengecualian itu justru menegaskan dokumen-dokumen tersebut harus dijauhkan dari kita. Saya ragu mereka sudah memikirkan ini matang-matang. Ragu? Departemen Kehakiman akan merilis ini dalam 30 hari? Kalau Jico bicara jadwal dan harapan, apakah mereka akan merilisnya dalam 30 hari kapan? Saya tidak ragu mereka akan merilis beberapa dokumen dan mungkin sebanyak yang mereka bisa dalam jangka waktu 30 hari itu. Itu hanya akan menimbulkan kehebohan jika mereka tidak memenuhi tenggat waktu mereka. Lihat, kamu tahu, ini salah satu pertanyaan besar, Jesse. Mereka dapat melakukannya bertahap, mulai hari ini dengan 10.000 dokumen, lalu 50.000, lalu 100.000. Atau mereka bisa saja langsung membuang dokumen dalam jumlah besar. Pada hari ke-30, 19 Desember, itu terserah mereka. Undang-undang tidak mengharuskan mereka melakukannya dengan cara tertentu. Hal lain yang perlu diketahui adalah, sekali lagi, apapun yang kita dapatkan pada 19 Desember atau, kamu tahu, antara sekarang dan 19 Desember. Pam Bondi perlu dipertanyakan setiap saat. Berapa banyak berkas Epstein yang sudah Anda buat? Dari total berkas Epstein, berapa yang Anda tahan? Berapa persennya? Setidaknya beri kami perkiraan, lalu kita lihat apakah dia bersedia dan mampu menjawab. Saya ragu. Saya rasa dia hanya akan bilang, kami sudah memberikan dan menahan dokumen sesuai hukum, itu saja. Tapi itu tetap jadi pertanyaan besar kan? Jika mereka merilis 150.000 halaman pada 19 Desember, kita semua tidak akan tahu caranya. Apakah ini 98% atau 53% dari berkasnya? Dan itu adalah pertanyaan yang saya yakin akan terus diajukan kepadanya sampai kita mendapatkan jawabannya. Ya, dan jika sebagian besar dari itu hanya mengulang apa yang sudah kita lihat, respons dari publik akan sangat keras. Setidaknya begitu. Lihat, Ya. saya rasa hal mendasar yang sulit diterima oleh publik yang juga saya alami, disinilah posisi saya. Seolah-olah hanya Epstein dan Maxwell yang menjadi pelaku kejahatan dan satu-satunya orang yang pantas dituntut pidana di sini. Saya berharap bisa berkata sebaliknya, tapi saya tidak tahu apakah kita akan pernah mendapat jawaban memuaskan soal siapa lagi yang mungkin terlibat. Perlu dicatat, kejahatan perdagangan seks anak lintas negara secara federal pada dasarnya tidak memiliki masa kedaluarsa. Jadi secara teori itu memungkinkan jika mereka bisa menunjukkan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam pergerakan seseorang lintas negara untuk tujuan pelecehan seksual anak, secara teori bisa saja ada penuntutan. Saya akan memberikan Anda contoh singkat. Dakwaan terhadap Ghislaine Maxwell yang keluar pada tahun 2020 menuduh dia atas tindakan yang terjadi terutama antara tahun 1994 hingga 1997. Salah satu argumennya setelah kalah di pengadilan pertama dan banding sirkuit kedua adalah bahwa itu sudah terlambat. Masa kedaluarsa mestinya 5 atau 10 tahun, tapi pengadilan distrik dan banding menolaknya. Hukum kini memungkinkan Anda didakwa di tahun 2020 atas perdagangan seks anak lintas negara bagian yang terjadi di tahun 1990-an. Jadi saya tidak ingin membuat harapan terlalu tinggi, tapi
saya ingin mencatat bahwa secara teori itu masih mungkin terjadi. Eli, analisismu tentang ini sangat bagus. Saya paling sekarang tuh punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa kita harapkan. Saya rasa kita semua juga begitu. Saya ikut adik kita yang kamu rasakan. Saya benar-benar mengerti. Karena nggak udah tahu saat ini dirilis, kamu akan terikat di meja cable news network dengan komputer atau print out. Eli, tiap 5 menit, apa yang kamu pelajari dan apa yang baru? Jadi aku bisa kasih kalian semua sedikit behind the scenes seperti yang anak-anak bilang, sedikit di balik layar, tahu kan? Sekarang ada panggilan terus-menerus di cable news network. Bisakah kamu siap jika dokumen Epstein dirilis? Bisakah kamu siaga soal dokumen Epstein? Kami juga tidak tahu, bisa keluar kapan saja, mungkin semuanya dirilis sekaligus mendekati Natal. Menurutku sebagian besar, dengarkan, terakhir aku akan beri pertanyaan trivia. Jesse, kamu ingat kasus apa yang menarik perhatian kita dan media sepanjang Natal lalu? Ini akan membuatnya terasa seperti sudah lama sekali. Itu bukan Didi kan? Bukan ya? Bukan, Didi memang sudah terjadi, tapi bukan itu. Cerita baru menyebut kejadian sebenarnya terjadi awal Desember, lalu penangkapan dan urusan pengadilan berlangsung sepanjang Natal. Itu menunjukkan sesuatu tentang pekerjaanku. Aku bahkan lupa. Kamu akan menyesal sendiri, ini terlalu mudah. Luigi Mangione. Ya ampun, tentu aku bisa lupa. Penembakannya aku rasa awal Desember, aku ingat di mana aku saat libur Natal. Aku bukan Yahudi dan tidak merayakan Natal, tapi kami tetap liburan. Aku hanya ingat melakukan aksi alat rakitan di Luigi, sidang pengadilan, dan Luigi diterbangkan dengan helikopter. Jadi itu masih berlangsung. Baik, sampai semua bisa membaca file yang dirilis. Kalau kau menantang sang raja, semua orang... Itu dia. Eli Hohenig, terima kasih banyak. Sangat menghargai. Kamu luar biasa. Terima kasih Jesse, saya menghargainya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.